Halo rekan-rekan, selamat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Gimana kabar rekan-rekan? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan semoga diberi kemudahan bagi rekan-rekan untuk menyelesaikan segala aktivitas saya. Amin rekan-rekan. Jadi rekan-rekan tak terasa mungkin minggu ini merupakan minggu terakhir kita bertemu ya. Nah, untuk video ini itu merupakan video pertemuan ke 11 sesi pertama ya rekan-rekan. Jadi nggak berasa rekan-rekan ya, kita sudah berada di penghujung kegiatan ya. Nah, jadi rekan-rekan masih ingat mungkin ya sembari saya flashback kembali untuk kelas jalan itu 2 minggu secara berturut-turut kita membahas terkait geometrik jalan ya. Jadi memang betapa pusingnya kita ya sebagai seorang engineer untuk membuat jalan yang berkeselamatan. Jadi sebenarnya bikin jalan itu gampang, tapi intinya selamat atau enggak gitu. Itu jadi kemarin itu adalah dasar-dasar teori yang sangat fundamental ya. Harapan saya rekan-rekan kalau mau mencoba-coba silahkan dengan catatan sudah sesuai standar yang sudah kita diskusikan di pertemuan sebelumnya. Jadi di 1 minggu ke depan ya, di hari ini kita akan membahas terkait manual desain perkerasan. Perkerasan ada dua ya, ada perkerasan lentur atau aspal dan perkerasan kaku atau cor. Lalu kemudian di hari terakhir kita akan membahas terkait jenis-jenis kerusakan di permukaan jalan beserta cara penanganannya. Jadi seru rekan-rekan ya. Jadi di kelas transport kita sudah membahas terkait evaluasi kapasitas. Kemudian kita sudah belajar merancang jalan. Sekarang sekarang saatnya kita membahas perkerasan dan kemungkinan-kemungkinan kerusakan yang terjadi. Oke, rekan-rekan, tak sabar. Untuk sesi pertama kali ini, kalau rekan-rekan sudah lihat di materi yang sudah saya kirim, jumlah slide-nya memang cukup banyak rekan-rekan ya. Ada 40. Nah, jadi harapan saya selama 50 menit ke depan waktunya sudah cukup rekan-rekan. Jadi saya coba bahas secara maksimal ya per masing-masing slide. Jadi saya izin untuk share untuk materi pada malam ini. Oke, saya izin minum sebentar ya rekan. Ya, karena slide-nya cukup banyak, jadi saya harus melegakan tenggorokan terlebih dahulu. Oke, jadi keep it relax rekan-rekan ya. Jadi saya menjelaskan semaksimal mungkin. Jadi rekan-rekan, kita mulai dengan mengucap bismillah. Jadi untuk di sesi pertama ini kita akan membahas terkait perkerasan lentur. Ini bahasa teknisnya rekan-rekan ya, perkerasan lentur, tapi kalau misalkan bahasa di lapangan itu adalah jalan aspal. Aspal ini adalah material ya yang secara kasat mata itu warnanya hitam, hitam pekat dan bentuknya kerikil-kerikil yaitu dengan berbagai macam campuran material lainnya ya rekan-rekan ya. Biasanya kalau di jalan-jalan perdesaan, jalan lingkungan itu pakainya aspal. Kenapa di jalan permukiman ya jalan desa nggak pakai jalan cor? Itu nanti akan kita bahas secara spesifik rekan-rekan ya. Untuk pembahasannya kita mulai. Jadi pada sesi pertama kali ini kita akan membahas 3 chapter rekan-rekan ya. Yang pertama kita akan membahas terkait hierarki peraturan. Jadi saya akan membahas terkait peraturan yang terkait ya. Lalu kemudian yang kedua kita akan diskusi terkait pemilihan struktur perkerasan dan yang ketiga kita akan membahas terkait material struktur perkerasan. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini bobot paling banyak slide-nya itu adalah di pemilihan struktur perkerasan.
Yang pertama, rekan-rekan, kita akan membahas terkait hierarki peraturan di Indonesia. Jadi rekan-rekan mungkin sudah mulai hafal ya, harusnya, karena ini sudah di pertemuan 11, dan di setiap awal pertemuan saya membahas ini. Tapi tidak bosan-bosan juga kita saling mengingatkan bahwasannya hierarki peraturan tertinggi di Indonesia itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, artinya kalau kita bicara yang tertinggi, nah ini berarti membahas hal-hal yang sifatnya sangat umum. Lalu kemudian kita turun ke bawah, ya kita membayangkan piramida terbalik sampai ke titik yang terendah ya. Yang terendah ini itu adalah pedoman. Setiap instansi istilahnya beda-beda kan ya. Ada yang namanya manual, ada yang namanya pedoman, ada yang namanya handbook, ya, tapi sama aja rekan-rekannya. Nah, untuk pembahasan kita di sesi kali ini kita akan menggunakan MDP. MDP ini merupakan singkatan dari Manual Desain Kekerasan. Jadi saya sembari ceritakan sejarahnya rekan-rekan ya. Jadi MDP 2024 ini merupakan pembaruan dari MDP tahun 2020. Jadi ada pembaruan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Dari 2020 ke 2017. Dari 2017 ke 2013. Nah, jadi kira-kira terdapat perubahan setiap 3 sampai 4 tahun sekali. Nah, jadi kita lihat nih MDP 2024 kira-kira bertahan berapa lama. Mungkin bisa jadi 2027 ada MDP baru ya. Nah, berarti dengan adanya MDP 2024 ya secara tidak langsung MDP sebelum-sebelumnya sudah dinyatakan tidak berlaku. Dan ini MDP 2024 baru dikeluarkan itu sekitar bulan pertengahan tahun ini rekan-rekan ya. Jadi sekitar bulan April atau Mei. Jadi memang ini masih baru dan rekan-rekan sangat beruntung yang ikut kelas saya karena ini perdananya saya membahas terkait MDP 2024. Oke rekan-rekan ya. Kita lanjut rekan-rekan. Jadi kita membayangkan kita diminta untuk mendesain suatu ruas jalan baru. Ya, artinya misalkan kita umpamakan ada tanah kosong, terus tiba-tiba kita diminta gitu ya, Karib tolong bikinin jalan baru. Oke, kita sudah mendesain geometriknya ya, sesuai dengan yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya, sekarang kita lanjut perhitungan ke perkerasannya. Oke, rekan-rekan. Rekan-rekan tanpa rekan-rekan sadari, jalan yang setiap hari rekan-rekan injak ya, atau yang setiap rekan-rekan lewati setiap saat itu terdiri dari berbagai macam lapis. Ya, rekan-rekan. Rekan-rekan dapat lihat di sini ya. Ini kita sekarang fokus bahas perkerasan lentur. Ternyata yang paling atas ya, yang kita lewati, kita injak itu lapisan ACBC. Itu lapisan satu. Nah, lapisan keduanya namanya ACBC, lapisan ketiga AC base, lapisan keempat lapis pondasi agregat kelas A, kemudian lapis kelima itu lapis pondasi agregat kelas B, lapis keenam itu lapis pondasi agregat kelas C, dan lapisan ke-7 itu adalah tanah dasar. Oke, jadi ada 7 lapisan. Di mana rekan-rekan kalau kita bicara terkait pembangunan itu kita dihadapkan dengan 3 pilihan. Yang pertama, jika tanah tersebut itu terletak pada tanah asli. Jadi betul-betul tanah asli, misalkan rawa ya, tanah gambut ya. Kemudian yang di kedua ini pada timbunan. Jadi artinya sudah ada timbunan. Jadi tanah lama sudah ditimbun dengan tanah baru. Oke, nah yang ketiga ini pada galian. Jadi sudah ada fase ingin membangun. Oke, rekan-rekan. Nah, kemudian rekan-rekan yang dinamakan aspal. Nah, aspal itu ternyata terdiri dari 3 lapisan. Rekan-rekan dapat lihat yang saya beri blok berwarna kuning ini ya. Nah, ini rekan-rekan dapat lihat ke bawah. Nah, ini secara lebih dekat. Rekan-rekan dapat lihat ya dari 3 lapisan ini yang membedakan apa? Antara ACWC. ACWC itu singkatan dari aspal konkret wearing course. Lalu kemudian ACBC itu singkatan dari aspal konkret binder course, dan yang terakhir aspal konkret base, AC base.
Rekan-rekan dapat lihat ternyata dari tiga istilah ini yang membedakan adalah ukurannya, ya, ukuran materialnya. Dimana semakin ke atas itu materialnya semakin halus ya, rekan-rekan. Sebaliknya, jadi semakin ke bawah, ya, semakin ke bawah itu ukuran material semakin besar. Nah, jadi artinya setiap material ini saling mengunci satu sama lain, saling mengisi. Oke, nah, jadi batu-batu besar ini nanti akan terisi oleh batu-batu kecil yang ada di atasnya. Jadi saling mengikat dan saling mengunci. Sebelum kita jauh terkait pembahasan slide-slide selanjutnya, ya saya ingin mempertegaskan bahwasanya kelas BTEC ini, kelas di jalan ini, terutama untuk perkerasan, saya tidak membahas terkait case study ya rekan-rekannya. Nah, karena case study itu nomor sekian, yang penting rekan-rekan paham dasar teorinya terlebih dahulu, supaya meminimalisir rekan-rekan salah desain. Nah, itu yang paling bahaya. Nah, rekan-rekan, jadi sebelum kita bicara terkait tebal ya, tebal perkerasan, nah, ternyata kita cukup banyak langkah-langkah yang harus kita tentukan. Jadi sebelum kita membahas struktur perkerasan, ya ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus menentukan umur rencana atau UR. Untuk UR ini rekan-rekan kita dapat mengacu pada tabel 2.1 milik MBP 2024. Di sini rekan-rekan kita fokus saja di perkerasan lentur. Di perkerasan lentur itu ternyata umur rencananya itu bervariasi. Ada yang 20 tahun, bahkan ada yang 40 tahun. Nah, di sini kalau yang 20 tahun itu yang lapisan aspal, jadi yang paling atas gitu ya. Yang paling atas itu umur rencananya seharusnya adalah 20 tahun. Baru lapisan-lapisan di bawahnya ya, lapis pondasinya itu 40 tahun. Jadi rekan-rekan kebayang nggak kalau misalkan sedang ada pembangunan jalan, yang jalan aspal, terus kita lihat nih misalkan baru usia setahun udah rusak. Nah, itu gimana logikanya ya rekan-rekan ya? Padahal kalau kita bicara di MDP itu umur rencananya adalah 20 tahun. Oke, ini umur rencananya rekan-rekan. Selanjutnya kita akan membahas terkait faktor laju pertumbuhan lalu lintas atau I. Nah, rekan-rekan, saat kita mendesain suatu perkerasan tebalnya berapa, kita nggak bisa membayangkan jalan tersebut akan dilewati besok hari. Tapi kita sebagai engineer harus memperkirakan kendaraan yang akan lewat 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang. Kebayang rekan-rekan ya. Jadi kalau misalkan saya sekarang mendesain jalan baru, ya, kita nggak bisa membayangkan besok yang lewat misalkan 1000 kendaraan. Tapi kita harus memprediksi 5 tahun ke depan itu berapa. Nah, karena secara logika setiap tahun itu jumlah penduduk meningkat. Secara otomatis selama jumlah penduduk meningkat, maka jumlah kendaraan pun akan meningkat. Jadi artinya kita perlu memprediksi pertumbuhan lalu lintas ya, di 5 tahun yang akan datang. Bagaimana Arif caranya? Caranya adalah kita dapat mengalihkan menggunakan faktor laju pertumbuhan lalu lintas di tabel 4-1. Di tabel 4-1 ini rekan-rekan, setiap daerah itu persentasenya berbeda-beda. Ya. Di sini ada 3 pulau besar yang bisa dijadikan patokan terdekat. Ada Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan Pulau Kalimantan. Kemudian di tabel 4-1 ini dibedakan berdasarkan, ini rekan-rekan masih ingat arteri kolektor jalur desa itu termasuknya apa? Jalan berdasarkan apa? Jalan berdasarkan fungsinya. Fungsinya dibedakan ya, ada arteri, ada kolektor, dan jalan desa. Misal ya, misalkan saya diminta merencanakan jalan perkotaan. Misalkan pada tahun ini, ya, tahun saat ini itu di daerah sana perkiraan ada 1000 ya, misalkan 1000 aja, 1000 kendaraan. Tentu saat kita mendesain itu kita nggak bisa membayangkan 1000 kendaraan yang lewat untuk besok hari, gitu. Tapi kita harus memprediksi 5 tahun ke depan itu berapa. Caranya dengan cara kita mengalihkan dengan faktor laju ini. Nah, misalkan saya mendesain jalan di daerah Kalimantan. Kemudian jalannya termasuknya fungsi arteri. Nah, berarti tinggal kita kalikan saja. 1000 dikali dengan 5,14 per tahun.
Ya, jadi di tahun ke-1 dikalikan 5,14, tahun kedua dikalikan lagi dan seterusnya. Ya, rekan-rekan dapat melihat atau ingin mencoba, ya boleh rekan-rekan menggunakan persamaan 4.1 dari MDP 2020. Nah, selanjutnya kita akan membahas jenis kendaraan yang akan lewat. Nah, tadi kita bicara terkait jumlahnya, jumlah kendaraan yang akan lewat. Nah, setelah jumlahnya kita harus menentukan juga, memperkirakan jenis kendaraan yang lewat. Ya, kebayang rekan-rekan ya. Nah, jadi rekan-rekan untuk mendesain suatu perkerasan, nah, rekan-rekan dapat melihat persamaan 4.3. Nah, di sini rumusnya CESAL ya. CESAL sama dengan LHR dikali VDF dikali 365 dikali DD dikali DL dikali R. Nah, jadi kalau rekan-rekan ingin mendesain suatu tebal perkerasan, rumusnya ini 4, persamaan 4.3. Jadi kita bahas satu persatu. Pertama terkait LHR. Nah, ingat, oke, beda dengan saat kita mengevaluasi di kelas transport itu ya, itu satuannya SMP per jam. Nah, kalau ini satuannya kendaraan per hari. Nah, rekan-rekan jika ingin menentukan jenis kendaraan yang akan lewat, ya rekan-rekan dapat lihat yang saya beri blok berwarna kuning. Jadi rekan-rekan harus melakukan survei minimal seminggu, ya, 7 kali 24 jam pada area daerah tersebut ya. Nah, rekan-rekan harus survei selama itu 7 kali 24 jam. Oke. Nah, kalau misalkan rencana jalan tersebut dilalui untuk lalu lintas rendah. Nah, rekan-rekan gak usah khawatir. Rekan-rekan cukup menggunakan tabel 4.5. Ya, jadi ini khusus untuk lalu lintas rendah. Jalan dengan lalu lintas rendah. Misalkan jalan desa ya. Jalan desa, jalan kecil, dan jalan lokal. Nah, tapi kalau misalkan udah merencanakan untuk jalan kolektor dan jalan arteri, nah itu rekan-rekan wajib hukumnya survei selama seminggu. Seminggu utuh ya rekan-rekan ya, 7 kali 24 jam. Ya rekan-rekan, ini baru parameter pertama rekan-rekan ya, terkait LHR, kumulatif. Nah rekan-rekan, kalau misalkan rekan-rekan masih ingat di PKJI itu kita hanya punya 5 klasifikasi kendaraan ya. Ada sepeda motor, ada mobil penumpang, kendaraan sedang, kendaraan berat, dan truk, bis besar. Ada 5. Nah, kalau di MDP itu banyak sekali rekan-rekan. Ya, ada klasifikasi kendaraan 1 sampai 8. Bahkan ya, klasifikasi kendaraan 5, 6 dan 7 itu dia bercabang. Nah, rekan-rekan dapat lihat ya di tabel 4 strip 4 ya untuk membedakannya rekan-rekan. Kalau misalkan kita bahas itu per itu cukup panjang rekan-rekan ya. Nah, jadi saya hanya menjelaskan ya bahwasannya kita harus memprediksi jenis kendaraan yang akan lewat. Ya, karena kita bisa jadi nih kita mendesain untuk besok. Besok yang paling besar itu kendaraan 7A2 misal maksimal. Nah, tapi kita nggak tahu nih 5 tahun ke depan. Siapa tahu 5 tahun ke depan nanti akan dibangun pabrik. Otomatis kalau misalkan ada pabrik nanti kemungkinan ada truk besar sekitar 7C3 bisa jadi ya atau 7C4 bisa jadi. Jadi kita harus jenis kendaraan yang akan lewat itu apa? Kita harus memprediksi. Nah, rekan-rekan di MDP ya itu kendaraan itu akan menghasilkan VDF. Jadi VDF ini merupakan Vehicle Damage Factor. Apa itu tarif Vehicle Damage Factor? Oke, nah rekan-rekan kita mundur ke gambar berikutnya ya, ke gambar sebelumnya ya. Nah, oke. Jadi sekarang kita berandai-andai terlebih dahulu. Oke. Coba sekarang rekan-rekan kita fokus ke kendaraan nomor 2, yaitu adalah mobil penumpang. Ya, mobil penumpang ini konfigurasinya adalah 2 as seperti ini ya, 2 sumbu ya. Nah, kalau misalkan kita bandingkan dengan kendaraan 7C4 ya, dengan 7 sumbu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 sumbu. Nah, mana yang paling besar kemungkinannya menimbulkan kerusakan? Ya, tentu yang paling banyak rodanya ya, dan yang paling berat.
Ya, karena mobil penumpang cuma punya 2 sumbu, ya. Nah, ini dia ada 7 sumbu. Dan ini ada yang apa namanya? Ada yang double ya. Jadi bannya cukup begitu besar. Jadi yang dimaksud VDF ini adalah output yang dikeluarkan suatu kendaraan yang berkaitan dengan kerusakan. Nah, rekan-rekan kita ambil contoh ya. Nah, misalkan kalau di MDP ini ternyata MDP sudah melakukan survei di masing-masing setiap pulau. Nah, misalkan di sini ya, di sini di Aceh dan di Sumatera. Rekan-rekan dapat lihat ya, di sini di tabel kondisi ini ada yang namanya VDF 4 dan VDF 5. VDF 4 ya rekan-rekan dapat lihat di sini. Nah, ini untuk labur tipis dan lalu lintas rendah. Nah, kalau misalkan VDF 5 ya itu untuk perkerasan lentur atau kaku dengan lalu lintas sedang sampai berat. Nah, jadi rekan-rekan disesuaikan. Kalau misalkan rekan-rekan ingin mendesain untuk lalu lintas berat, berarti rekan-rekan fokus di kolom VDF 5. Oke, rekan-rekan. Nah, kemudian di sini ada kelas kendaraan. Ada yang namanya faktual dan ada yang normal. Nah, normal itu adalah rencananya. Kemudian faktual itu adalah kemungkinan terjadi kerusakan. Nah, kita dapat lihat di sini ya, angka VDF contohnya ya. Di sini golongan 5B. Nah, 5B itu faktualnya itu punya VDF sebesar 1,3. Golongan 5B rekan-rekan. Kita bandingkan dengan 7C3. 7C3 ini ternyata VDF-nya 29,4. Jadi cukup besar ya rekan-rekan ya. Dan hampir 30 kali lipat. Visualnya ya, golongan 5B ya, 5B dan 7C3, 5B. Jadi 5B ya, dengan 7C3. Nah, jadi tadi ya, 5B ini menghasilkan VDF sebesar 1,6, kalau 7C3 ini sebesar 29. Jadi kira-kira seperti itu ya rekan-rekan untuk menggunakannya. Ini ini saya lewat aja ya karena ini berdasarkan pulau. Jadi setiap pulau dan setiap daerah itu berbeda-beda. Oke. Nah, kemudian rekan-rekan tadi kita sudah lewat terkait LHR, kemudian VDF sudah. Nah, selanjutnya kita membahas terkait DD. DD ini merupakan faktor distribusi arah. Nah, di sini di MDP sudah disebut bahwasannya untuk faktor distribusi arah itu adalah sebesar 0,5. Nah, jadi nanti angka 0,5 ini tinggal dimasukkan ke persamaan 4,3 untuk menghitung. Oke, udah lebih praktis rekan-rekan ya. Jadi memang sudah banyak angka-angka ketetapan, tinggal kita masuk-masukkan saja. Yang penting yang paling penting dasar teorinya dulu rekan-rekan. Jadi sebenarnya itu mendesain itu gampang rekan-rekan. Relatif lebih gampang, tapi yang penting rekan-rekan harus tahu dulu dasar teorinya seperti apa. Setelah itu kita lanjut ke DL. Nah, DL ini adalah distribusi lajur. Nah, distribusi lajur di sini kita dapat mengacu pada tabel 4.2. Di tabel 4.2 itu dibedakan berdasarkan jumlah lajur setiap arah. Ya, jadi misalkan kita diminta untuk mendesain tipe jalan 4/2T. 4 lajur 2 arah. Jadi satu arahnya sama dengan 2 lajur. Di sini ingat rekan-rekan ya, kata kuncinya setiap arah. Jadi kalau misalkan kita mendesain 4/2T, ya rekan-rekan jangan pakai yang 4. Karena di sini kata kuncinya tiap arah. Jadi kalau 4/2T berarti setiap arah itu punya 2 lajur. Nah, rekan-rekan di sini kalau misalkan 2 itu berarti 80%. 80%. Nah, rekan-rekan ingat kalau DL ini yang dimasukkan ke rumus itu bukan persen ya. Jadi rekan-rekan jangan masukin 80. Nah, tapi rekan-rekan masukkan 0,8 berarti ya. Diubah menjadi desimal. Jadi kalau misalkan saya hapus ya. Berarti kalau misalkan 4 lajur tiap arah, ini kan 50 berarti 0,5. Kalau 3 lajur berarti 0,6. Tapi biasanya yang paling sering itu adalah yang 0,8 karena 4/2T. Jadi rekan-rekan jangan masukin 80 ya, nanti hitungannya kurang benar. Jadi rekan-rekan masukinnya yang 0,8 yang di sini. Selanjutnya kita membahas terkait R.
ya, faktor pengali pertumbuhan lalu lintas. Nah, ini tadi sudah kita bahas ya secara singkat ya. Intinya kita menggunakan tabel 4.1 ya. Tadi misalkan di Kalimantan ya 5,14. Nah, angka 5,14 ini kan sama dengan I. Jadi I ini nanti dimasukkan ke rumus 4.1. Rumus adalah 1 ditambah 0,01 kali I. Ya, I-nya tadi berapa? I-nya 5,14. Pangkat UR. Nah, UR tadi kita punya 20 ya. Dikurang 1 dibagi 0,01 dikali 5,14. Jadi tinggal dimasuk-masukkan saja ya rekan-rekan. Baru selanjutnya kita dapat menentukan bagan desain yang digunakan. Nah, rekan-rekan kalau misalkan kita lihat sekarang kita fokusnya perkerasan lentur. Ya, perkerasan lentur itu tadi kalau misalkan rekan-rekan masih ingat kodenya adalah AC. AC itu merupakan aspal konkret. Nah, ternyata perkerasan lentur itu cukup banyak sekali jenisnya. Ada AC modifikasi, AC dengan CTB ya sampai sini. Jadi ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Nah, muncul pertanyaan, Kak Arif, yang membedakan apa? Bagaimana cara kita memilih di antara 8 pilihan ini? Rekan-rekan, untuk menggunakan AC yang mana atau perkerasan yang mana, kita menentukan berdasarkan nilai ESA. Nah, jadi ESA itu adalah yang tadi, rekan-rekan ya. Nah, ESA ini ya. Jadi setelah kita masukkan semua rumus, mulai dari LHR, dikali VDF, dikali 365, dikali DD, dikali DL, dikali R, nanti akan mengeluarkan nilai ESA. Nah, ESA ini bentuknya juta. Di sini ada 5 kategori. 0 sampai 1 juta, kemudian 1 sampai 4 juta, kemudian 4 sampai 10 juta, kemudian 10 sampai 30 juta, dan yang terakhir adalah 30 juta, lebih dari 30 juta. Jadi rekan-rekan kalau misalkan rekan-rekan nanti mencoba menghitung menggunakan persamaan 4/3, nanti hasilnya berupa angka. Angka ini angka cesal ya. Hasilnya mulai dari 0 sampai lebih dari 30 juta. Jadi nanti rekan-rekan kalau setelah hitung nanti digitnya banyak. Bisa jadi nanti keluarkan hasil 500.000 ya, atau misalkan 30 juta. Jadi artinya semakin ke kanan, semakin mendekati 30 berarti otomatis volume kendaraan semakin banyak yang lewat ya. Nah, karena kan dapat lihat di sini ya. Misalkan kita ambil contoh, misal kalau di jalan jalan arteri di perkotaan itu biasanya berkisar di antara 10 sampai 30 biasanya. Jadi biasanya kalau dihitung itu paling 15 sampai 20. Nah, di sini kemudian kita lihat ke bawah, ternyata ada 2 pilihan agregat. Jadi ada 2 pilihan ya agregat. Pertanyaan selanjutnya, pilih yang mana, Karib? Nah, jawabannya adalah pilih yang paling murah. Kita bicara berdasarkan kemauan dinas terkait ya, dinas bina marga kabupaten atau kota atau provinsi, pasti mereka pilih alternatif yang paling murah. Nah, jadi rekan-rekan boleh mendesain menggunakan pakai CTB dan lapis pondasi agrego. Jadi kita bikin 2 opsi. Jadi nanti tinggal kita kasih nih ke Pak Bupati, misal, Pak, saya ada 2 hitungan, silakan dipilih. Nah, kemudian kita dapat lihat rekan-rekan di tabel 3.1 ini ada angka ya. Ada angka di sini, angka 2. 1, 2, dan 3. Nah, rekan-rekan dapat lihat di paling bawah. Nah, di sini adalah tingkat kesulitan. Nah, di sini kalau 1 itu tingkat kesulitannya medium, sehingga kita hanya boleh pakai kontraktor kecil. Nah, kalau 2 itu kontraktor besar dengan sumber daya yang memadai. Kemudian kalau misalkan 3, nah 3 ini misalkan ini ya, misalkan Burda atau Burtu. Nah, ini kalau angka 3 berarti membutuhkan keahlian dan tenaga ahli khusus. Oke, rekan-rekan kebayang ya untuk menentukan tabel 3.1. Jadi artinya untuk memasukkan angka 3.1 tabel ini kita harus menghitung nilai cesal terlebih dahulu menggunakan rumus 4.3. Jadi parameter-parameternya
di sini hanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Hanya ada 5 saja. Rekan-rekan dapat lihat ya di slide berikutnya ini ada cukup banyak ya. Nah, di sini kan ada bagian desain ya. Saya lupa menjelaskan, sorry ya. Nah, di sini bagian desain. Nah, tadi kita sudah punya ya, misalkan kita pakai yang ini deh, yang nomor 2 ini ya, yang AC dengan lapis fondasi agregat. Nah, di sini bagian desainnya ada 3. 3, 3A, dan 3B. Nah, jadi bagian desain ini disesuaikan berdasarkan tipe perkerasan yang rekan-rekan pilih. Nah, misalkan untuk sebagai contoh kita pakai yang ini ya, AC dengan lapis fondasi agregat. Jadi kita ada 3 bagian desain. Ya, bagian desain 3, 3A, dan 3B. Oke. Nah, ini bagian desain 3 ya. Di sini pakai CTB ya. Nah, ini nggak kita pakai ya. Di sini cukup banyak pilihannya, disesuaikan. Nah, ini tadi ya, 3A. 3A. Desain perkerasan lentur dengan lapis fondasi agregat. Nah, rekan-rekan masih ingat ya? Begini cara membacanya rekan-rekan ya. Kita lihat di kolom yang paling kanan ya. Nah, ini adalah lapisan-lapisan yang tadi awal saya sebutkan. Yang paling atas ada ACWC, selanjutnya ada ACBC, AC base, lapis fondasi agregat, kelas A, kelas B, dan kelas C. Nah, kemudian yang di sebelah-sebelah ini merupakan tebalnya. Jadi udah gampang rekan-rekan ya. Jadi rekan-rekan tinggal menginput saja. Nah, tapi di sini yang paling membedakan di sini adalah nilai ESA-nya. Nah, nilai CESAL tadi yang sudah kita hitung. Nah, kalau di bagian desain ini cukup banyak sekali pilihannya. Dan ini satunya juta rekan-rekannya. Jadi di sini kurang dari 2 juta, 2 sampai 5 juta. Lalu kemudian 5 sampai 10 juta, 10 sampai 15 juta, 15 sampai 30 juta, 30 sampai 50, 50 sampai 100 juta, 100 sampai 150, dan yang paling terakhir itu 150 sampai 200 juta. Jadi sudah sangat spesifik lagi. Ini misalkan kita ambil contoh ya, biasanya kalau jalan perkotaan di arteri itu di angka 20 juta misal. 20 juta. Nah, jadi untuk misal kita pakai yang ini. Udah dapat rekan-rekan tebalnya. Dari yang paling bawah ya, dari yang paling bawah itu ada timbunan pilihan atau kelas C 200 mm. Ingat rekan-rekan ini milimeter ya. Berarti kalau diubah ke senti ya, yang paling bawah itu 20 cm, lalu kemudian lapis pondasi agregat kelas B itu 15 cm, lalu kemudian pondasi agregat kelas A 20 cm, AC base-nya 8 cm ya. Kemudian ACBC-nya 6 cm, dan yang paling akhir itu ACWC 4 cm. Nah, jadi rekan-rekan kalau misalkan dijumlah ya, tebalnya kira-kira berapa senti rekan-rekan dari bawah ya. Coba kita hitung ya, saya iseng ya. 4 tambah 6, 10, tambah, oh sorry, dia 2 lapis ACBC-nya. 10, 18, 26, 46, 46, 5, 61, 81. 81 cm ketebalannya. Jadi kalau misalkan rekan-rekan gali gitu ya, dari atas sampai bawah itu adalah 81 cm. Jadi rekan-rekan seperti itu ya untuk menggunakan bagan desain. Jadi rekan-rekan yang paling penting, rekan-rekan jangan sampai salah di perhitungan menggunakan persamaan 4.3. Nah, di sini outputnya berupa nilai CESAL ya, satuannya atau outputnya berupa angka 0 sampai 150-an juta. Jadi hasil setiap daerah itu berbeda-beda. Nah, ini saya ambil contoh aja. Nah, ini bagian desain lainnya cukup cukup banyak, jadi rekan-rekan tinggal dipilih sesuai dengan kondisinya masing-masing rekan-rekan. Kalau misalkan kita lihat bagian desain itu ada sampai 7 ya rekan-rekan. Jadi setiap daerah itu punya hasil yang berbeda. Ya, baru kemudian kita bahas terkait nilai CBR, menentukan perkiraan nilai CBR berdasarkan nilai existing. Nah, rekan-rekan ingat CBR itu ada di tanah dasar. Ya, tanah dasar di sini ya, di sini yang hitam-hitam ini. Nah,
setiap daerah punya tanah existing yang berbeda-beda. Kalau kita lihat di bagian desain satu untuk CBR, di sini jenis tanahnya ada 4 ya. Ada lempung lanau, lempung pasir, dan lanau. Oke. Nah, tinggal disesuaikan sesuai dengan kondisi existing masing-masing. Misalkan di suatu daerah ternyata apa ya? Ternyata nilai CBR-nya itu biasanya berkisar 4 biasanya. Biasanya sebesar 4%. Oke. Nah, selanjutnya rekan-rekan kita bicara terkait tebal pondasi minimum. Ya, tebal pondasi minimum. Nah, kita tadi sudah punya CBR. Nah, jadi saling berkaitan rekan-rekan. Jadi tadi kita sudah menentukan CBR-nya berapa, ya, baru kemudian kita menentukan di sini. Misalkan tadi saya ambil contoh CBR-nya adalah 4%. CBR 4%. Nah, tinggal disesuaikan. Kita mendesain untuk perkerasan lentur atau perkerasan kaku. Misalkan di arteri jalan perkotaan itu biasanya pakainya perkerasan lentur. Jadi kalau misalkan CBR-nya 4, kalau kita tarik ke samping, itu tebal minimumnya adalah 20 cm. Pondasi minimum. Ini minimum rekan-rekan. Jadi kalau kita mendesain tebal pondasinya kurang dari 20 cm, itu tidak boleh. Nah, sekarang kita kaitkan, ini tebal minimumnya 20 cm. Nah, kita kaitkan dengan bagan tadi yang sudah kita hitung. Timbunan pilihan ternyata sesuai ya, 20 cm ya rekan-rekannya. 200 mm. Jadi sudah sesuai dengan spesifikasi. Oke, rekan-rekan, kira-kira seperti itu. Sebelum kita lanjut ya, rekan-rekan saya beri waktu izin minum. Oke, time is up. Terima kasih bagi rekan-rekan yang sudah bertanya. Seperti biasa, saya tampung dan akan saya jawab nanti di 15 menit sebelum sesi kedua mulai. Terima kasih rekan-rekan atas pertanyaan. Jadi, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Nah, jadi masih ada sekitar 15 slide lagi kalau nggak salah rekan-rekan. Jadi saya coba maksimalkan. Dari tadi kita membahas terkait lapis pondasi agregat, ya, kemudian AC base. Nah, kemudian kita bahas satu persatu dulu rekan-rekan ya. Yang pertama adalah lapis pondasi agregat. Lapis pondasi agregat itu adanya di sebelah sini. Yang saya checklist rekan-rekan ya. Checklist 1 itu adalah kelas A, checklist 2 itu kelas B, yang ketiga ini ada pilihan. Cuma di sini ada kelas C. Sini kelas C. Nah, kelas C. Jadi kalau di tanah dasar ini yang paling bawah tuh ada pilihan disesuaikan dengan harga budget ya. Kelas C. Jadi ada 3, ya saya ulang lagi ya. Yang paling atas ya, lapis pondasi agregat paling atas itu adalah kelas A. Ini kelas A ya, visualnya kira-kira seperti ini. Kelas A, kemudian kelas B, kemudian kelas C. Jadi kelas C itu kalau di lapangan biasa disebut sirtu. Sirtu itu adalah pasir batu. Rekan-rekan dapat lihat ya, kalau dari gambar di MDP sebetulnya sudah mulai terlihat jelas bahwasanya dari pondasi atas ya ke bawah itu dia semakin mengecil. Ya, rekan-rekan. Jadi kalau misalkan rekan-rekan lihat ya,
itu dia lapis pondasi agregat dari kelas C ke kelas A itu diameternya semakin mengecil. Oke, nah kalau kelas C itu biasanya masih bongkahan-bongkahan, kemudian kelas B itu sudah mulai pecah, nah kemudian di kelas A ini baru dia sudah mulai mengecil. Ya kan? Nah, yang tadi saya bilang ya, diameternya semakin ke atas semakin mengecil. Nah, rekan-rekan dapat lihat di tabel 3.1, di sini dibedakan berdasarkan ukuran saringan. Ya, kemudian di sini ada kelas A, kelas B, dan kelas C. Nah, secara visual ya rekan-rekan dapat lihat bahwasanya di kelas A yaitu materialnya semakin sedikit. Dari 75 mm sampai yang paling kecil 0,075. Kalau di kelas A itu dia sudah semakin sedikit. Jadi secara visual kira-kira seperti itu ya rekan-rekan ya, terkait perbedaan lapis pondasi kelas A, kelas B, dan kelas C. Kemudian rekan-rekan saya coba buat terkait flowchart ya, atau semacam diagram pekerjaan berdasarkan pengalaman saya pribadi juga rekan-rekan ya. Nah ini gambar juga saya ambil dari berbagai referensi di internet ya, tapi paling tidak sudah mewakili ya. Jadi pada intinya rekan-rekan ya, lapis pondasi agregat baik kelas A, kelas B, kelas C itu urutannya sama. Urutannya sama persis ya, dari yang paling awal ini sampai ke akhir ini itu lapisannya sama persis. Berarti yang membedakan adalah materialnya saja. Ya rekan-rekan sudah sepakat ya. Jadi kelas A, kelas B, kelas C itu urutannya sama. Pastikan rekan-rekan lapisan dasar sudah siap. Lapisan dasar itu berarti tanah timbunannya atau subgrade-nya. Jadi kalau misalkan sudah siap, baru kemudian materialnya diturunkan. Diturunkannya dia nggak bisa satu tumpuk ya, tapi dibuat satu dump truck itu biasanya dia memuat 4 sampai 5 tumpukan seperti ini. Tujuannya supaya nanti mempermudah alat berat untuk menyebarkannya. Jadi kalau misalkan ditumpuk satu gunung itu cukup menyulitkan untuk operatornya. Nah, di sini untuk penurunan material itu masih pakai manual orang ya sama truk. Kemudian setelah diturunkan materialnya disiram. Disiram pakai air. Tujuannya supaya debunya itu hilang. Debunya itu nanti sangat berpengaruh kepada mutu ya, dan paling tidak di pekerjaan juga mengganggu ya debu ya. Nanti bikin mata perih gitu ya, bikin sesak napas gitu ya. Ini disiramnya manual ya oleh manpower atau orang sama truk tangki biasanya. Baru kemudian setelah disiram, itu rekan-rekan baru kita dihampar materialnya. Nah, jadi rekan-rekan dapat lihat ya, kalau misalkan dihamparnya per titik seperti ini, tentunya alat beratnya jadi lebih mudah dibandingkan harus dibuat satu tumpukan gunung seperti ini ya. Nah, ini cukup sulit bagi alat beratnya. Nah, untuk penghampar material itu alat beratnya namanya motor grader. Jadi motor grader ini adalah alat berat yang pertama kali bermain ya, untuk mengerjakan. Jadi rekan-rekan apakah pernah melihat untuk alat berat ini? Nah, ini namanya adalah motor grader. Rekan-rekan. Setelah dihampar, baru kemudian dipadatkan. Nah, pemadatan material itu menggunakan alat berat namanya vibro roller. Vibro roller itu ada yang bantalannya karet dan ada yang bantalannya besi. Nah, jadi kita khusus pakai yang bantalan karet supaya menjadi lebih halus. Jadi setelah dipadatkan, ya, biasanya 4 kali lintasan, berarti 4 kali maju, 4 kali mundur. Ya. Jadi sampai benar-benar halus. Setelah dipadatkan, baru cek ketebalan. Nah, cek ketebalannya oleh tim surveyor ya, dicek ketebalannya. Nah, setelah dicek ketebalan, udah oke nih tebalnya, sesuai rencana ya. Rencananya tadi sudah dihitung ya, di bagian desain tadi, baru kemudian cek kepadatan. Nah, dengan tim QC-nya. Jadi kalau di pekerjaan proyek jalan itu timnya banyak rekan-rekan, selain supervisor ya, ada tim surveyornya untuk mendesain geometriknya ya, untuk sesuai plotting. Lalu kemudian ada tim QC. Nah, tim QC ini khusus fokus untuk mengetahui apakah mutu perkerasannya sudah sesuai.
untuk cek kepadatan itu menggunakan metode namanya Sencon ya rekan-rekan. Nah ini nggak akan kita bahas ya, takutnya waktunya nggak cukup rekan-rekan. Kemudian setelah cek kepadatan oke, baru kemudian lanjut ke cek daya dukung tanah atau DDT. DDT, nah ini masih tim QC juga. Nah ini menggunakan metode CBR. Jadi metode CBR itu biasanya ada alat itu ditimpa, diletakkan oleh alat beratnya. Biasa pakai ekskavator bisa, pakai bulldozer bisa untuk menekan daya dukung tanahnya seperti itu. Jadi kalau misalkan sudah oke, baru kemudian siap ke lapisan berikutnya. Jadi lapisan C seperti ini, lapisan B seperti ini, lapisan A juga seperti ini sama persis. Berarti yang membedakan adalah di materialnya saja ya, di step kedua ini. Yang membedakan hanya ini saja. Nah, berarti kalau misalkan lapis pondasi agregat kelas A, kelas B, kelas C itu dia hanya perlu 2 alat berat. Nah, ingat ya, lapis pondasi agregat dia hanya cukup perlu 2 alat berat, yaitu adalah motor grader ya, dan vibro roller. Karena kan masih ingat ya, lapis pondasi agregat itu adalah lapisan di bawah aspalnya. Karena kan masih ingat tadi saya menyebut kata-kata CTB. CTB itu merupakan singkatan dari Cement Treat Base. Nah, jadi CTB itu kalau kita membaca buku MDP itu merupakan campuran agregat dengan semen dan air dan digunakan sebagai lapis pondasi. Rekan-rekan bayangin, semen ditambah air berarti mengeras. Jadi CTB ini hanya khusus berada di lapisan nomor 1, 2, 3, 4. Nah, 4. Nah, CTB ini dia hanya di lapisan 4 dengan catatan di sini kita boleh memilih. Di sini katanya lapis pondasi agregat kelas A atau CTB. Nah, jadi nggak bisa didouble ya antara CTB dan kelas A, itu nggak bisa. Jadi kita harus pilih mau kelas A atau CTB. Kalau kelas B tetap kelas B, kelas C tetap kelas C, tapi di kelas A ini ya di lapisan nomor 4 ini kita bisa milih mau pakai CTB atau kelas A. Nah, yang membuat beda apa Kak Arif? Nah, yang pertama selain campurannya ya, campurannya jauh lebih kuat karena di sini batunya ya agregat ini diganti dengan semen sama air. Rekan kan kebayang ya semen kalau misalkan dicampur air itu dia cepat mengerasnya. Oke. Jadi intinya dapat menghemat dibandingkan lapis pondasi berbutir. Nah, kemudian di sini lebih awet karena kurang sensitif terhadap air. Ya, sangat lebih awet. Nah, lalu kemudian juga hanya satu lapis saja. Oke, nah kalau kita mengacu di tabel 3.1 ya, CTB ini digunakan, ya ini CTB disebut sebanyak 2 kali, digunakan untuk termasuknya lalu lintas berat ya rekan-rekan ya. Karena di sini nilai cesalnya kumulatifnya itu lebih dari 10 juta ESA. Jadi kalau misalkan nanti rekan-rekan menghitung hasilnya misalkan antara 0 sampai 10 juta ESA itu berarti nggak wajib pakai CTB. Jadi CTB itu termasuknya digunakan untuk lalu lintas berat. Nah, ini rekan-rekan step by step untuk lapisan CTB. Nah, jadi ingat kata-kata kunci CTB itu adalah semen dan ditambah air. Nah, jadi kebayang kuatnya seperti apa ya. Kalau misalkan dengan lapis pondasi agregat kelas A itu dia cuma batu ya, batu ditumpuk udah gitu aja. Nah ini ada semen, jadi kebayang betapa kuat. Di sini tahapannya jauh lebih banyak. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah penghamparan semen. Nah, berarti rekan-rekan lapisan di bawah CTB itu adalah lapis pondasi agregat kelas B. Nah, jadi pastikan lapis pondasi agregat kelas B-nya sudah siap, baru kemudian dihampar semen. Nah, dihampar semen ini manual ya, jadi perlu manpower untuk diratakan ke setiap lini ya. Jadi dibuat menyebar, nggak boleh menumpuk. Kemudian dilakukan pencampuran semen dengan agregat. Oke, nah jadi menggunakan mesin milling mixer. Jadi di dalam milling mixer ini dia ada agregat ya, ditambah dengan air dicampur dengan semen ini. Oke, jadi di mix ya, di mix dan dicetak di sini langsung onsite. Nah, setelah itu lanjut yang namanya pemadatan. Nah, pemadatan itu cukup banyak tahapnya ya. Di sini pemadatan pertama menggunakan alat berat bernama ship foot ya, ship foot.
Ini alat berat kedua ya, rekan-rekan. Ini alat berat pertama, bilik mixer. Kemudian lanjut adalah perapihan. Nah, perapian ini menggunakan alat berat namanya motor grader. Yang tadi ya, yang di kelas lapis pondasi agregat kelas C, kelas B. Nah, ini masih kepake. Jadi motor grader ini termasuknya alat berat yang wajib. Nah, jadi motor grader ini termasuk alat berat nomor 3. Jadi setelah dirapikan oleh motor grader, baru lanjut pemadatan kedua. Ya, ini kedua ya. Nah, kedua menggunakan alat berat lagi bernama vibro roller. Jadi vibro roller ini alat berat nomor 4. Baru setelah pemadatan kedua, kita lanjut ke pemadatan ketiga. Kan 3 kali pemadatan, yang cukup boros ya untuk secara step by step ya. Pemadatan ketiga ini menggunakan alat berat namanya PTR ya kalau di lapangan. Tapi di sini bahasa teknisnya pneumatic tandem roller. Jadi ini alat berat nomor 5. Setelah dipadatkan sebanyak 3 kali, ya, kemudian kita cek ketebalannya. Apakah sudah sesuai dengan desain? Oke. Nah, habis itu kalau misalkan udah, baru lanjut ke pemadatan. Masih sama ya, pakai tim QC, menggunakan metode Sencon. Setelah itu kita mengecek juga daya dukung tanahnya, menggunakan metode CBR lapangan oleh tim QC juga. Baru kemudian lanjut ke lapisan berikutnya ya, yaitu adalah lapisan aspal. Nah, di sini dapat disimpulkan ya rekan-rekan, kata kuncinya di sini adalah jumlah arat berat. CTB tadi yang dibilang jauh lebih awet tapi boros. Ya, karena di sini perlu sebanyak 5 kendaraan berat. Ada milling mixer, ship foot, motor grader, vibro roller, dan pneumatic tandem roller. 5. Sedangkan tadi lapis pondasi agregat kelas A itu dia hanya 2 ya, motor grader dan vibro roller. Nah, jadi disesuaikan berdasarkan budget ya, dengan pertimbangan keawetan. Kalau mau awet pakainya CTB tapi jauh lebih mahal untuk ya menyewa alat berat ya. Belum lagi uang operatornya, uang lembur, uang bensin, solar, wah, jadi cukup banyak sekali. Jadi dikembalikan sesuai dengan budget daerah masing-masing. Itu terkait CTB. Baru yang terakhir adalah si aspalnya ya. Nah, aspalnya ini ada 3 lapisan ya, ada ACWC yang paling atas, AC base. Nah, di sini fungsinya untuk meneruskan beban ke lapis fondasi. Nah, kemudian di sini kata kuncinya adalah terdiri dari 4 campuran material. Jadi dilakukan job mix formula oleh tim QC ya, tim quality control tadi. Nah, jadi rekan-rekan yang dimaksud aspal itu ternyata merupakan gabungan dari 3 material. Yang pertama ada agregat kasar. Jadi batu-batu bongkahan seperti ini ya dengan berbagai macam material yang telah lolos ayakan. Lalu kemudian ada agregat halus. Nah, ini agregat halus seperti ini. Nah, dan yang ketiga adalah filler, bahan isi. Nah, jadi aspal ini merupakan campuran dari agregat kasar ditambah agregat halus ditambah filler. Jadi sama dengan aspal hitam. Oke, nah yang tadi saya bilang rekan-rekan ya, terdiri dari 4 material. Oke, rekan-rekan. Nah, di sini kita ambil contoh ya, misalkan di AC base. Ya, misalkan di sini ada gradasi halus dan gradasi kasar. Misal. Ingat rekan-rekan kata kuncinya terdapat 4 mix ya, ada 4. Nah, kita dapat lihat di sini ada cukup banyak material, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11. Dari 11 ini kita harus menentukan 4 pilihan. Nah, di sini angka-angka ini merupakan angka persentase. Oke, misalkan ya, ingat kata kuncinya 4 pilihan. Jadi misalkan ini berarti yang pertama kita dari bawah dulu ya. Misalkan nomor saringan 100. Nah, nomor saringan 100 itu adalah maksimumnya 10%. Nah, di sini kita punya ambang batas 100%. 100% dikurang 10 berarti masih sisa 90 ya. Sisa 90.
Nah, dari 90 ini kita pecah ke 3 material sisanya. Nah, ini kita bisa milih pokoknya ya. Nah, misalkan kita pilih nomor 16 misalnya. Nah, 16 ini maksimum 28. Jadi 90 kurang 28, ya misalkan 60 ya, kita ambil rata ya. 90 bagi 30 ya 60. Kurang. Oke, 60 kita masih punya dua sisa materi 37 nih ya. Nomor saringan 8 deh, 37. Nah, 60 dikurang 37 yaitu kisaran sisa 20. Ya udah sisanya berarti kita pakai saringan yang materialnya 20. Jadi 30. Nah, jadi yang bisa kita pakai itu nomor 8, nomor 16, nomor 30 dan nomor 100. Itu rekan-rekan ya. Kira-kira kebayangnya seperti itu. Jadi kata kuncinya terdiri dari 4 macam material. Nah, kemudian kalau kita bicara terkait aspal itu ada suhu ya, ada suhu rata-rata untuk kita menuang aspal dari AMP-nya ke jalanannya. Nah, di sini harus di angka 135 sampai 150 derajat Celcius. Biasanya kalau di lapangan yaitu berkisar 145 lah kisarannya. Oke. Nah, ini adalah step by step terkait perkerasan lentur ya, dan di material AC ya. Lagi-lagi saya jelaskan untuk AC base, AC BC dan AC BC itu sama urutannya. Dari urutan awal ya sampai urutan akhir itu sama. Yang membedakan hanyalah materialnya. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama pastikan rekan-rekan lapisan di bawahnya sudah siap. Dari kita sudah diskusi ya, ada dua pilihan, mau pakai kelas A atau pakai CTB. Jadi kalau misalkan udah siap, baru kemudian langkah selanjutnya adalah penyemprotan prime coat. Nah, jadi prime coat ini bentuknya semacam cairan. Ya. Nah, disemprotnya bisa pakai manual orang atau pakai alat namanya aspal sprayer. Prime coat ini tujuannya untuk melapisi lapisan dasar aspal. Nah, jadi aspal itu sebetulnya rekan-rekan tidak boleh tercampur oleh material kelas A atau CTB. Nah, jadi untuk melindungi itu harus dipakai prime coat. Karena kalau misalkan nggak dipakai prime coat nanti aspalnya kecampur sama kelas A atau CTB, nanti mudah rusak. Jadi prime coat ini adalah penting. Kemudian rekan-rekan setelah disemprot ya, nanti baru kemudian materialnya datang. Sebelum dituang atau dihamparkan, kita harus cek dulu suhu aspalnya. Yang tadi sudah kita diskusikan, yaitu berkisar 140 sampai 150 derajat Celcius. Nah, ini dicek oleh tim QC-nya, kan. Baru kemudian setelah suhunya udah oke, baru kemudian dihampar. Dihampar ini menggunakan dua alat ya. Yang pertama truk sama aspal finishernya. Truknya mundur, terus kemudian menuang si aspalnya. Nah, di sini kata kuncinya dihamparnya dilebihkan 20% dari tebal rencana. Oke. Misal ya, misalkan kita mendesain 20 cm. 20 cm ya. Nah, kita nggak boleh menuangnya setebal 20 cm. Jadi harus ditambahkan 2%. Jadi dihamparnya tebalnya setebal ya kira-kira 22 cm lah. Sekitar 22 cm. Ya. Baru kemudian dicek ketebalannya oleh supervisor, ya. Baru kemudian dirapihkan. Ya. Karena kalau misalkan pakai aspal finisher ini kan dia nggak rapi ya, pinggir-pinggirnya berantakan. Nah, ini harus dirapikan. Baru kemudian dipadatkan. Dipadatkan ini dia ada dua tahap ya. Tahap pertama menggunakan vibro roller. Vibro roller bisa yang kecil atau yang besar. Setelah dipadatkan tahap 1, dipadatkan tahap kedua menggunakan PTR, Pneumatic Tire Roller. Nah, jadi dari yang tadinya kita tuang 22 cm, setelah dipadatkan sebanyak 2 tahap, nah ini pasti otomatis di tahap keduanya ini tebalnya sudah sesuai.
di 20 cm. Jadi untuk menurunkan dari 22 ke 20 perlu dipadatkan 2 tahap. Baru kemudian dicek ketahanan menggunakan metode Marshall, dibor ya rekan-rekan oleh tim QC. Baru kemudian siap ke lapisan berikutnya yang paling atas ya. Dari AC base ke AC BC dan ke AC BC. Oke, saya beri waktu rekan-rekan selama 1 menit. Bagi yang ingin bertanya dipersilakan tulis di kolom komentar. Sembari saya izin minum ya. Kangen, kangen. Fotoin. Pas kamunya lagi ngajar. Oke, time is up rekan-rekan. Terima kasih bagi rekan-rekan yang sudah bertanya di kolom chat. Saya tampung dan nanti akan saya jawab di 15 menit sebelum sesi kedua mulai. Oke, dari saya cukup sekian. Terima kasih yang telah menonton di video pertemuan ke-11 sesi ke-1. Sampai bertemu di sesi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording.